Lajengipun nggih menika mauidhatul hasanah ingkang badhe dipun dawuhaken panjenenganipun Al Mukarram Habib Idrus bin Muhammad Al Idrus saking Surabaya. Dumateng panjenenganipun kula aturi sumangga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, juga yang menyaksikan live streaming saat ini dari YouTube peringatan Haul Kiai Haji Muhammad Yamin. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Allah Ta'ala angkat derajat beliau hingga beliau insya Allah kita yakin min ahlil jannah. Dan insya Allah di surga bukan sembarang surga tapi fi firdausil a'la. Dan insya Allah kita berdoa sama-sama mudah-mudahan seperti kita berkumpul di dunia ini di saat ini kita bertemu kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala fi firdausil a'la. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana birahmatika ya arhamar rahimin. Para keluarga besar Haul Kiai Haji Muhammad Yamin, istri beliau, anak-anak beliau, yang tertuanya yaitu Gus Muhammad dan saudara-saudara yang lain, Abdullah Akmal, kemudian Taifur dan yang lain insya Allah, dan segenap anak-anak muridnya yang hadir Haul di saat ini, para ulama, para kiai, hadirin hadirat, mudah-mudahan seperti kita hadir di majelis ini, peringatan Haul yang sangat mulia ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang sempit rezekinya, Allah Ta'ala lapangkan rezekinya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sebenarnya saya ingin enggak terbiasa atik tongkat kayak gini nih. Cuma saya tadi begitu masuk ke rumah kediaman Kiai Haji Muhammad Yamin langsung dikei hadiah. Ya, sama istri beliau, Beb, ini peninggalan suami saya, supaya tongkat ini bisa manfaat dan berkah, kita beri kepada Habib. Alhamdulillah, kulo dapat barokah beliau Ki Haji Muhammad Yamin. Melalui apa? Melalui tongkat ini. Ya, mudah-mudahan juga antum semuanya dapat berkahnya semuanya. Amin ya rabbal. Mau teko kotongan, mau liye ake oleh-oleh. Kisah tongkat iki. Kok mulai ndak ro, bek mungkin motor iki. Gimana badan? Nah, kayak gitu. Makanya orang jadi ulama itu atau orang pecintanya ulama itu atau minal muhibbinal ulama atau habaib dan lain-lain itu soge kabeh. Ulama itu sebenarnya soge kabeh ulama itu. Tidak ada sejarahnya ulama nggak kaya itu nggak ada, kecuali mereka ikhtiarnya mereka seperti itu. Makanya dahwunya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu itu saya teringat ya.
Dawuhnya Imam Syafi'i, perkataannya Imam Syafi'i, fakrul ulama, fakrul ikhtiyari. Fakirnya ulama itu adalah fakirnya atas pilihan mereka sendiri. Maksud dari perkataan seperti ini, maksudnya ulama itu kaya semuanya, tidak ada yang tidak kaya. Karena mereka itu menyebarkan daripada ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala permudah segala urusan dunianya dan Allah Taala permudah segala urusan akhiratnya. Muhibbinnya Beb juga insya Allah minal agniya semuanya, amin. Yang membantu ulama Beb, insya Allah minal agniya semuanya. Cuma kita ini kadang-kadang terlalu cepat-cepat. Jaluk sugi ini terlalu cepat. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada mereka. Ulama Allah Taala berikan kemudahan. Ya. Muhibbinnya juga Allah Ta'ala berikan kemudahan. Yang membantu mereka pun Allah Ta'ala juga berikan apa? Kemudahan. Contoh halnya siapa? Imam Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Hasan Asy-Syadzili itu saking kayanya Pak, saking sugih niku, nggih. Itu kalau ngajar murid-muridnya itu selalu beliau itu ganti baju. Majelisnya misalkan sehari 10 kali, ya 10 kali itu ganti bajunya. Wah, bajunya itu mewah-mewah. Mungkin kalau ulama-ulama yang kelas ikhtiar, zuhud-zuhud, atau memang muhibbin-muhibbin yang zuhud-zuhud, mungkin apa mengatakan, wah iki itu ulama akhirat iki, ulama dunia niki. Karena kenapa? Karena terlalu mewah hidupnya. Bukan seperti itu. Makanya kita ini tidak bisa memandang ulama itu sebelah mata atau atas penilaian kita, nggak iso. Dorong tutuk. Ilmu itu dorong tutuk. Mereka itu mempunyai ilmu yang ilmu mereka itu ambil dari beberapa sanad keilmuan yang luar biasa. Makanya dikatakan oleh Imamul Haddad Sahib Rotib yang barusan kita baca rotibnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, mudah-mudahan kita dapat berkahnya semuanya. Barang siapa kata beliau yang membaca wiridku ini, saya jamin akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Asal rutin, lek mocoy saulan pisan tidak iso. Atau mocoy sak tahun pisan, atau mocoy niku cuma acara tok tidak iso. Bocon. Baca terus. Apa itu Rotibul Haddad, Imamul Haddad Sahib Rotib itu? Baca terus, jangan sampai waktunya. Biasanya orang-orang tarim itu membacanya itu habis sholat maghrib. Beb, kalau seandainya nggak sempat habis sholat maghrib, baca habis isya. Nggak bisa habis isya, malam hari, larut malam jam 12, nggak bisa lagi. Pokoknya sehari jangan sampai nggak dibaca Rotib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau. Beliau mengatakan dalam kitab Risalatul Mu'awanahnya, Imamul Haddad ini salah satu ulama, ya, salah satu orang yang mempunyai ilmunya yang luar biasa. Bukan sembarangan ilmunya. Dulu beliau di Tarim, tidak ada yang kenal beliau. Gak viral beliau itu di Tarim. Kalau bahasa sekarang apa? Gak viral. Tidak terlegenda. Bahkan dikucilkan Imamul Haddad Sahib Rotib itu. Gak ono sing kenal ambil DE. Sopo kenal Imamul Haddad Sahib Rotib? Muridnya cuma 3. Cuma 3-nya Sahib Rotib. Koyok 30.000 zaman saiki. Nggih mboten? Lek wong saiki 30.000 murid lek pondok 30.000, 50.000, 50.000, 70.000,
bahkan banyak cabangnya, tapi lain dengan murid-muridnya orang-orang zaman dahulu, tingkat-tingkat aulia-aulia seperti siapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Contoh saja siapa muridnya beliau? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah, yang dalam kitab tersebut ada 3 ilmu. Kitabnya tidak besar, kitabnya cuma hanya berapa lembar, tapi ilmunya di dalam kitabnya ada 3 ilmu. Yang pertama dalam kitab itu ada ilmu tauhid, yang kedua ada ilmu fikih, yang terakhir di dalam kitab itu ada ilmu tasawuf. Dikumpulkan jadi oleh tiga-tiganya oleh beliau di dalam satu kitab cuma dengan beberapa lembar saja. Subhanallah. Ya. Muridnya sapa? Muridnya Imamul Had. Santriye sapa? Santrinya Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib. Imamul Haddad, santrinya siapa? Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas. Gurunya buta, muridnya juga biar matanya buta, tapi hatinya enggak buta. Lain kita, mata kita melihat, na'udzubillah min dalik, hati kita tidak melihat alias buta. Dibutakan terkadang dengan dunia, dibutakan terkadang dengan pujian, dibutakan dengan sanjungan, dibutakan terkadang dengan panggilan dan lain-lain. Itu tak cerita sedilut ya tentang kisah Imamul Haddad Sahibur Ratib ini. Pernah beliau itu Al-Habib Abdul Haddad itu didatangi keramati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang tidak tahu Syekh Abdul Qadir Jailani? Allahumma sholli ala Muhammad. Sultanul Aulia, yang dari kecilnya pun, dari umur 9 tahun, gerombolan mafia iso dadi wali gara-gara beliau. Gerombolan mafia ya bisa jadi wali gara-gara beliau. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah suatu saat keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani niki datang ke Imamul Haddad, bukan orangnya ya, halnya. Ya. Yang datang apanya? Halnya. Hal niku napa, Bib? Hal iku ya wis ilmunya datang, keramatane teko, kewaliane teko. Maksudnya mau diberikan ke Imamul Haddad di waktu itu. Ya, memang terkadang aulia Allah Subhanahu wa taala itu kalau mau ngasih makom kewaliannya, makom keilmuannya, iki kok nyak ini. Modelnya dorong divaksin niki. Nggih. Ya. Memang terkadang makomnya aulia Allah, makomnya keilmuannya wali itu diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Gak sembarangan orang, belum tentu kepada anaknya, belum tentu, terkadang ke muridnya. Ke muridnya pun terkadang gak tentu. Sampai mentok ada derajatnya aulia, keilmuannya aulia, seperti siapa? Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Yang di kota Aden sana, di mana di Hadramut sana itu. Itu makom kewaliannya saking mentoke luar biasa, tidak ada orang yang di zamannya mampu untuk menerimanya. Akhirnya siapa yang menerimanya? Diberikan kepada beliau dengan seekor binatang. Akhirnya seketika
binatang tersebut langsung mati, nggak sanggup untuk menerima makom kewaliannya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah berkati udan terus pisan dompeti sampean. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang itu makom kewaliannya Al-Imam Al-Habib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada Imamul Haddad, maka Imamul Haddad pun menolak. Jangan, nggak perlu saya. Wong wali koyok ngono rek, nggak butuh. Bahasa kasarin apa? Ora butuh, nggak usah dikasih nang aku. Dalam perkataannya, lamma urida hal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fasaraftuhu ila Ahmad bin Zain Al-Habsyi lima malani bil Aidarusi. Ketika derajat kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang kepadaku, maka di waktu itu saya transfer, saya forward, saya kasih kepada anak murid saya yang namanya Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Lanjut teman-teman. Lanjut teman-teman. Lek lanjut ojo bingung bi udan. Siap udan-udan apa enggak? Siap hujan-hujan apa enggak? Iya, mosok kiai ora siap udan-udan. Ya. Santri-santriwati harus siap hujan-hujan. Muhibbinnya ulama, pecintanya ulama, munasirnya ulama harus siap hujan-hujan. Ya, paling-paling ya masuk angin. Lek masuk angin sampai ngombe tolak angin dikeroi wedang jahe waras. Ya mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ketika makom kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut mau diterima oleh anak muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, maka Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pun tidak mau menerimanya. Allah, ditolak mana? Lamma uridha hal Syekh Abdul Qadir Jailani min Syekhi Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Monggo. Fasaraftuhu ila waladi Ja'far lima malani bil Haddadi. Ketika ditransfer, ketika dikirim makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada dari guru saya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad untuk saya tolak karena saya sudah penuh dengan makomnya guru saya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Saya berikan kepada putra saya Ja'far bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi makomnya aulia ini juga ada titik batasnya. Kalau sudah penuh dengan gurunya, mau menerima lagi tidak sanggup. Jadi dikasihkan kepada yang lain. Imamul Haddad nggak mau. Dikasih ke siapa? Dikasih kepada anak muridnya. Karena beliau sudah penuh. Dapat derajat kewalian, dapat derajat keilmuan dari guru beliau, dari alamul ghaib
Siapa beliau? Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus. Jadi guru ini ya, ada terkadang guru itu yang memang bisa dilihat oleh mata kita, alias face to face. Belajarnya itu apa? Face to face. Belajarnya seperti ini. Terkadang memang ada guru yang memang guru tersebut tidak di alam dunia, fi alamul ghaib. Di alam apa? Di alam barzakh. Sudah meninggal. Ada guru yang seperti itu banyak. Seperti Al-Imamul Haddad punya guru di alam barzakhnya siapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, yang pertama kali dijuluki bangsa Al-Aidrus. Seperti itu. Karena daya pesimpanan kapasitas di dalam beliau sudah penuh dari guru beliau Al-Habib Abdullah Al-Aidrus, maka derajat kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani ditolak oleh beliau, dikasih kepada Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, murid beliau. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi juga menolak. Dikasih kepada siapa? Dikasih kepada anak beliau, maka diterimanya juga oleh anak beliau. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad ini luar biasa keilmuannya. Orang itu kalau mau dikenal, ya, tingkat tirakatnya itu luar biasa. Ulama itu kalau memang dia itu mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam agamanya, pasti ketika awal di dalam mujahadah mereka itu mengalami apa? Mengalami yang namanya dicaci, pasti. Mengalami yang namanya dimaki, dilecehkan, pasti. Gak ada ulama yang muncul langsung dimuliakan, gak ada. Tetapi banyak sekarang kita ini yang melihat sosok ulama yang memang kita lihat ketika berhasilnya mereka saja, tetapi kita tidak melihat bagaimana ketika mereka itu tirakat, ketika mereka mujahadah. Kita nggak melihat mereka seperti itu. Kita tahu melihatnya mereka ketika sukses. Makanya dikatakan oleh Syekh Abi Bakar bin Salim dalam perkataannya, ya, barang siapa ketika melihat suksesnya ulama, ya, maka dia tergolong orang-orang yang zindik, orang-orang yang error otaknya, gak waras. Karena melihat suksesnya ulama, dimuliakan, punya pondok. Apa saya? Gak usah udan-udan. Tak apa-apa. Ki selamat lagi. Apa lagi? HP ku iki. Nih, cekalan nih. Nah, ini. Lek aku udan-udan sampai ndak udan-udan, awas sampean. Gimana, Dan? Wah, iya dakwah rek. Dakwah iku aja enake tok. Dadi kiai iku aja enake tok. Nggih, Bapak. Dadi Habib aja enake tok, njuk amplop tok. Ya jadi kiai juga tadi amplop itu, ya harus siap. Saya kemarin itu masuk ke pedalaman di Kalimantan Tengah, luar biasa. Dulu ketika kita masuk ke sana itu awal-awalnya kita torok dhisik, ya, alias tiket bayar dewe. Bismillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih jalan. Walhasil singkat cerita, kemarin ketika kita dakwah di bulan apa kemarin itu? Bulan Maulid ya.
Tuh sampai tiba niki kula niki. Kelem lek laut, di sungai. Itu ada tempat yang memang saya injak, memang kapasitasnya memang harus 1 orang, diinjak oleh 3 orang. Brotol. Ya. Subhanallah. Di situ nikmatnya itu. Nah, cuma udan ini biasa lah. Ya kan? Insya Allah habis hujan air dapat hujan fulus. Amin. Ya kan? Biasa. Ya, orang dakwah tuh kayak gitu. Nah sekarang kalau kita bagaimana dakwanya Wali Songo itu gimana? Ayo, sing ngomong Wali Songo ayo. Coba konon dakwah udan-udan gelem ndak Beb, iku Wali Songo. Tapi ajarannya Wali Songo. Berak-berok Wali Songo. Wali Songo itu dulunya ya tirakatnya luar biasa. Kalau disamakan sama kita sekarang ya ada sama wasumur. Gimana Badan? Wali Songo itu dakwahnya di tengah-tengah laut, naik kapal, tidak ada GPS bos. Kalau sekarang kita diundang, tidak tahu alamatnya, kira-kira mau nggak? Beb, tak undang sampean Beb. Ya, nggih, alamatin di. Wis tak kirim kok Beb, kalau alamati. Tapi tidak dikirim-kirim. Kira-kira gelem apa mboten sampean? Ndak ono alamati, yo ndak Beb. Ndak ono alamati. Wali-wali Songo kayak ngono, dakwah itu kemana-mana mereka. Kapalnya tidak tahu bagaimana arahnya gimana. Tidak ada Google Map. Tidak punya aplikasi HP. Ya mboten. Tapi semangatnya mereka luar biasa, dakwahnya itu seperti itu. Makanya jangan samakan kita sama Wali Songo. Baina sama waso sumurato. Kita masih hujan dikit wis ngene kabeh. Iku ngatek kabeh iku. Ana sing mule. Ana sing rokokan. Pompong-pompong udan Beb, enak Beb rokokan Beb. Pasangane udan, rokok dan gahwa, kopi. Sahibul hisab ini. Tak duakno sing rokokan kenyonyo. Enak tenan sampean rokokan kula ndak rokokan to ini. Sabar dhisik pokok. Ya. Katanya Imamul Haddad dalam kitab Risalatul Muawwanah, idza ra'aital alima, kalau kalian itu melihat seorang alim, orang yang berilmu, amila syai'an fa syai', sesuatu yang membuatmu itu terkadang aneh, kok ngene yo Habib iki yo, kok ngene yo kiai ngene yo, kok aneh ngene yo. Jangan engkau langsung nilai di waktu itu hatta tas'alhu. Jangan kau langsung nilai, tanya dulu sama dianya, sama orang alim tersebut. Yai, kok ngene Yai? Yang saya belajar kan bukan seperti itu. Tanya, enggak apa-apa. Jangan ditiru langsung, dorong ilmu sampean. Gimana badan? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita kan langsung niru. Tanya dulu. Itu mungkin halnya dia seketika itu. Kalian, kita belum bisa niru. Nirunya kita terlalu berat. Tiru yang gampang-gampang. Contohnya Beb, sholat jamaah, tiru. Jangan langsung niru rokoannya. Itu ulama. Lain mas sampean levelnya. Lek kiai, habaib, sing punya ilmu itu kan bendino ditekoni tamu. Sing curhat iku napa akeh kata niku sing curhat. Ana sing ndak duwe-duwe, utange akeh. Ribut ambek bojo, bojoe cerewet. Yang curhat itu banyak. Jadi terkadang ulama, kiai, habaib itu kan ada mereka itu membuat sesuatu yang membuat
Diri kita itu kan bertanya-tanya, loh kok seperti itu ya? Katanya tidak seperti itu, kok dia berbuat seperti itu? Makanya kata Imamul Haddad, kalau kalian, kalau Anda, kalau sampean melihat seorang alim berbuat sesuatu yang mungkin terkadang bertolak belakang dengan syariat, jangan langsung dihukumi hatta tas'aluhu, sampai engkau tanya dengan dia bagaimana apa yang kau lakukan tanpa mengurangi rasa hormat. Kalaupun bingung, jangan ditiru, belum makomnya kita. Ya Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang harus kita fahami. Ya. Contoh misalkan, ada ulama terkadang punya halwat. Mereka berkholwat, menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen waktunya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kholwatnya itu beda-beda. Ada yang di gunung, menyendiri. Kata wong Jawa biyen niku napa? Topo, bertapa. Bertapa itu kan menyendiri. Ada yang di gunung, ada di lembah-lembah, sungai ataupun lautan. Ada juga mereka yang bertapanya, menyendirinya di tengah-tengah laut. Kalau kelas-kelas kita mau niru, ya kelem sampean. Ya Pak Ramadan? Beb, saya mau niru caranya guru saya. Apa? Dia kalau bertapa, kalau berkholwat, menyendiri, dia itu di tengah laut. Cobaan kelem sampean. Ya, karena kenapa? Belum ilmunya. Saya contohkan Al-Imam Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kakeknya para habaib, ya, yang mana beliau mengatakan ana fil aulia ka Muhammad fil anbiya. Memang kata beliau, di dunia lebih tenar Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita lihat nanti di akhirat, siapa lebih tenar, dia apa saya? Wah, hebat. Tapi jangan disamakan sama kita, beda. Kalau beliau mengatakan seperti itu, sholatnya setiap malamnya 1000 rakaat. Kalau saya dan Anda, sholat isya-nya telat. Betul. Sholat subuhnya bablas. Itu kita. Kalau mereka pantas mengatakan demikian, setiap malamnya Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad, beliau fi kulli lailatin 1000 rakaat. Setiap malamnya beliau sholatnya 1000 rakaat. Hingga mengatakan dalam perkataannya, ana fil aulia ka Muhammad fil anbiya. Saya di dalam kewalian seperti Nabi Muhammad dalam kenabian. Derajatnya nanti di akhirat baru tahu dari orang-orang. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu pernah suatu saat beliau itu mau berkhalwat, mau menyendiri. Ya. Beliau kalau mau berkhalwat menyendiri itu di salah satu lembah atau gunung, bukit di pojok Tarim. Agak naik bukit gitu. Kalau sekarang gampang mendaki sana, kalau dulu sulit. Karena banyak kerikil-kerikil yang tajam, batu-batu yang tajam. Walhasil singkat cerita, anaknya pengen ikut, tapi ikutnya anaknya ini tidak ngomong-ngomong sama bapaknya, tanpa berbicara, tanpa diskusi, bapaknya diikutin dari belakang. Kepingin tahu dan pengen ikut khalwatnya bapaknya Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Subhanallah, diikuti. Bapakku iki lek khalwat iku ya apa nggih? Ngeloki.
Sedang fakil muqaddam naik. Nggak tahu. Ya, orang kalau sudah filhal, orang kalau sudah tujuannya Allah Ta'ala, di belakangnya nggak tahu dia. Karena kenapa? Ada Allah terus. Naik gunung. Ya. Ketika sudah sampai di ujung bukit, itu bebatuan, batu-batu, kerikil-kerikil itu, ketika melihat dan ketika jalanan tersebut dibuat jalan oleh Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu kerikil-kerikil itu berzikir kepada Allah. Ada dari mereka kerikil-kerikil tersebut menyambut kedatangan kehadirannya Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sehingga singkat cerita, anaknya pun tidak tahan melihat kemuliaan tersebut hingga pingsan 3 hari 3 malam. Allahu Akbar. Itu bapak sama anak. Makanya jangan asal nilai apa yang dilakukan oleh guru Anda. Kiai ulama wis sampean cukup napa? Husnudon dengan mereka, ya, pasrah diri dengan mereka, salamna, ya, aslim taslam, sami'na wa ata'na. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkah hidup kita. Tapi kalau kita di akhir zaman sekarang ini, ya, sama orang katanya nggak boleh sangka buruk. Ya pembadan, ya, sama non muslim, sama orang kafir nggak boleh sangka buruk. Lebih lagi dong, sama ulama juga jangan sangka buruk. Sama habaib, sama kiai, sama orang soleh, lebih lagi kalau kita pengen madat, pengen pemberian dari Allah, jangan sangka buruk dengan mereka. Makanya dikatakan oleh orang-orang di Tarim sana, orang Hadramut mengatakan apa? Al-madad ala gadril mashhad. Al-madad ala gadril mashhad. Pemberian dari Allah Ta'ala itu tergantung bagaimana mashhad kita. Penilaian kita dengan orang tersebut. Contoh kecilnya Pak. Sampai tak misalkan di sini Pak. Ya. Contoh sampean dengan orang tua sampean. Lek sampean ndak yakin dengan orang tua sampean itu walinya wali, percuma sampean ngabdi. Karena kenapa? Karena orang tua itu melebihi daripada 70 kewaliannya seorang wali. Tapi kita apa? Tapi kita kurang ajar dengan orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, bukan perkataannya aulia, bukan perkataannya sabda Rasul, tapi firman-Nya Allah Taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Cok tibik banyu sampean. Sik banyu. Ya. Tak apa-apa teles titik. Insyaallah sarungi sing teles biasa, mulai sampean orang BHS engko. Amin Allahumma. Kok oleh-oleh sarung BHS engko, cok wedi sampean. Iya. Aiku. Ini rahmat dari Allah Ta'ala ini. Ya, hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ada hujan turun seperti ini, ya, baik hujannya lebat apa tidak lebat biasa, perbanyak yang namanya doa. Jangan kita apa? Jangan kita meso, ya, atau kita menghina. Waduh, hujan mana rek? Ya, kapan mandek iki? Rahmat dari Allah Ta'ala. Ya, jangan dipisui, rahmat dari Allah Ta'ala sudah. Ada yang bisa nyegah hujan orang, pawang hujan, ada yang bisa nyegah nggak? Ada yang bisa nyegah nggak?
Pawang hujan dari manapun ketika hujan Allah Ta'ala gak akan bisa. Sepinter-pinternya orang gak bisa. Sewali-walinya wali. Ya, kalau ada orang mengatakan, ya, oh subhanallah acara nanggone iku ndak udan ya subhanallah. Ya memang kehendaknya Allah ndak hujan. Mau diapakno lagi? Gimana mboten? Ya, lho iku gara-gara iku mungkin ana pawange udan. Ketepaan mungkin pas ndak hujan, orang mengatakan gara-gara pawang ini iku. Tapi kalau sekarang seperti ini, celukun pawangi sapa? Kon mandek dong ini. Iso mandek napa, Nur? Tidak bisa, ini rahmat dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan seperti kita mendapat curahan rahmat seperti ini, Allah Ta'ala deraskan rezeki kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah itu. Para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Makanya seperti saya katakan tadi, jangan asal menilai orang. Ya, lebih lagi kalau kita menilai ulama, sangka buruk dengan kiainya, sangka buruk dengan habaib dzurriyyatur rasul, sangka buruk dengan gurunya. Jangan sampai, kalau sampai ada seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadu billah min dalik. Tahu anjing enggak sampean? Hah? Tahu anjing? Anjing itu bisa disebut berapa kali di dalam Al-Qur'an? Gara-gara apa? Gara-gara nempel, gara-gara melok, ikut serta dengan apa? Ashabul Kahfi. Berapa kali Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an? Anjing loh, bayangkan. Yang najisnya najis apa? Mughalladhah. Kita sudah tahu, dan antum mungkin sudah tahu hukumnya dalam ilmu fikih itu. Tapi ya, karena nempel, melok, ya, ikut serta dengan Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala sebut berapa kali? Wa kalbuhum berapa kali Allah Ta'ala sebut? Subhanallah. Ya, itu masih anjing. Bagaimana manusia, ya, yang selalu ikut serta, selalu berada dalam rel guru-gurunya, para kiainya, orang-orang solehnya di waktu itu, lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah tadi, itu sebelum belajar, Pak, ya, sebelum ngaji, itu kalau mau masuk ke rumahnya Imamul Haddad Shahibur Ratib, itu muter kayak Ka'bah 7 kali. Ya, diputeri omai. Rumahnya itu diputeri. Marartu ala diyar laila fa'uqabbilul jidar wa dal jidar. Wa ma hubbud diyar saghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyar. 7 kali kayak tawaf. Kalau zaman sekarang orang bilang, oh gila orang ini. Gimana? Ini orang gila, ini ngapain seperti itu? Oh, ini namanya apa? Ta'dhiman limu'allimihi, ta'dhiman li syaikhihi, penghormatan kepada yang mengajarinya. Karena kenapa? Karena hakikatnya guru itu kan adalah warisan Nabi. Al ulama warasatul anbiya, lam yuwaris dinaron wala dirhama walakinnal warasul ilma. Mereka itu tidak mewarisi dinar dan darahim. Mereka itu mewarisi yang namanya ilmu. Makanya mereka pewarisnya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya layak mereka itu mendapat hal yang seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di dalam acara hall yang sangat mulia ini, hall dari guru kita
bersama, mudah-mudahan kita selalu dapat berkahnya beliau, amin. Ki Haji Muhammad Yamin, kita mengambil titik poin yang paling utama terlebih dahulu. Maaf, tadi saya menceritakan keramat itu, bukan kita rakus dengan karomat, bukan. Kita menceritakan suatu kekeramatan, kita haus dengan keramat, tidak. Tapi keramat itu Pak, hadirin dan hadirat, keramat itu diberikan kepada mereka-mereka yang memang mempunyai keistiqomahan. Sehingga muncul itu yang namanya keramat. Tapi kalau kita nggak punya istiqomah, jalannya itu kadang kanan, kadang kiri, jalannya itu kadang sholat atau tidak, kadang-kadang puasa atau tidak puasa, kadang-kadang bangun subuh, kadang-kadang keturun, maka jangan harap kita mendapatkan suatu karomat, kemuliaan. Keramat itu kan ibaratnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia tersebut. Terkadang manusia tersebut itu tidak membutuhkan yang namanya keramat, gak butuh mereka itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan. Allah Ta'ala berikan kepada dia supaya orang-orang sekitarnya itu faham. Nih, muliakan orang ini karena orang ini punya kedekatan dengan saya, hormati. Terkadang Allah Ta'ala itu memberikan teguran kepada kita seperti itu. Cuma kitanya tidak sadar. Apa yang kita bisa ambil dari beliau? Sahibul Hal Ki Haji Muhammad Yamin. Yang pertama, kita bisa ambil bagaimana keistiqomahan beliau ketika belajar, nuntut ilmu, kemudian menyebarkan ilmu, ya, menjadi muta'allim wa mu'allim, menjadi santri dan juga guru. Gak mungkin orang menjadi guru tanpa jadi santri terlebih dahulu, gak mungkin. Ya, orang itu bisa menjadi min mu'allim, menjadi guru, awalnya adalah muta'allim. Awalnya jadi muta'allim dulu, belajar dulu. Ya, jadi santri dulu. Gak mungkin orang jadi guru, ya, tapi dia gak belajar, gak mungkin. Kecuali memang orang-orang yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Semuanya para aulia Allah Ta'ala, Wali Songo, Ampel, ya, juga Kiai Sahibul Langitan, Pondok Langitan yang sudah saya kenal, Kiai Haji Fagih, ya. Kiai Fagih ini dulu dalam hidupnya dulu sering sowan ke mertua saya, ini anaknya tahu ini, ya, punya kedekatan, mertua saya pun sering datang ke tempatnya beliau. Alhamdulillah, ini pertemukan lagi silaturahmi, ya. Kemudian juga Ki Haji Muhammad Yamin yang kita haul gini sekarang, bagaimana peran besar beliau ketika mengajar, ya, ketika belajar dan mengajar ke pondok-pondok, ya. Dulu orang-orang dulu kalau belajar itu apapun dia tempuh, kadang-kadang jalan kaki, nggih mboten. Kadang-kadang naik sepeda kebo. Tahu sepeda kebo sampean? Di Langitan masih ada di sini ya. Sudah langkah ya. Adanya apa? Kendaraan online. Ya, Uber ben Gojek. Ya. Naik sepeda pancal dulu, jalan kaki, orang belajar dulu, makanya berkah. Orang sekarang hadir majelis, soroe luar biasa. Apalagi kalau sudah ada live streaming ini, wis malas wis. Gara-gara sohibul YouTube gitu. Makanya tidak diangkat menjadi wali kutub, jadinya wali YouTube. Gara-gara apa?
Gara-gara yuk. Kalau yang dekat hadir dong. Kalau masih di wilayah Babat, yang menyaksikan live streaming ini di Babat, di Lamongan, ya teko sampean. Beb niku beb Kiai Haji Muhammad Yamin niku kiai kula. Sampean tekon ndi? Saya dari Lamongan. Oh, kurang ajar sampean. Loh, apa beb? Loh, Kiai hall ini di hall kan didoakan kok sampean Lamongan kok ndak teko. Sampean Lamongan wajib datang. Beb kan sudah ada online, iku males. Ini namanya santri zaman now. Ya Bapak. Kalau santri, betul-betul santri. Apalagi kemarin kita kan mengadakan apa namanya, merayakan hari santri. Kalau hari santri, tapi semangatnya bukan santri, gak usah diperingati hari santri. Diperingati hari santri, harus kita mengambil semangatnya santri-santri terdahulu. Ya, belajar. Kalau orang zaman sekarang mah enak, belajarnya lewat YouTube. Ada video-video pendek, share-sharean pendek, enak. Zaman dulu mana ada. Belajar di pondok, tidak ada listrik. Ono apa? Lampu coplek. Nah, ono lampu-lampu kayak gini nih. Tapi semangatnya mereka orang-orang dulu ketika belajar. Saya teringat tahun 96 ketika saya belajar di Kota Tarim. 96, duduk saiki Tarim saiki. Oh, Tarim saiki enak. Tahun 96 saya masuk di sana, waduh. Bandaranya saja belum diaspal, debuan semuanya. Landing pesawat tunggu 1 jam biar debunya turun. Keluar dari pintu pesawat, ini muka ini kayak ditembeling ini. Saking apa? Saking panasnya anginnya itu. Arek saiki kayak ngono ditontok dhisik, kamar iki ono AC apa mboten nggih? Kira-kira pondok apa jenenge Al Barokah nggih? Pondok Al Barokah niki jedinge apa iki? Enak apa mboten niki? Kloset iki kloset longgo apa jongkok ndak kena enak lek ndak longgo. Zaman longgo sekarang Beb, zaman now Beb, ndak gelem wis Beb, telek pondok sing lebu enak. Telek sing luwih enak ngono. Lek enak aja mondok nang hotel wae, Bos. Justru nikmatnya mondok itu karena kenapa? Fasilitasnya yang minim. Kalau fasilitasnya yang maksimal, yang super, ya tinggal di hotel bintang 10 ente. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, lihat bagaimana beliau ketika ngajar. Ngajarnya Imam Syafi'i, lek mungkin kiai-kiai saiki mungkin ya, mungkin kayak gini, wis ambruk wis. Habib mungkin zaman sekarang kayak Imam Syafi'i ambruk. Beliau bagaimana? Sambil ngajar, ini keluar darah wasirnya ini keluar nih. Mungkin kiai-kiai di sini mungkin tak banyak tahu ceritanya ini. Maaf kalau saya menggurui. Mungkin beliau lebih senior ilmunya daripada saya, karena saya masih muda, baru balik saya ini. Umur 15 tahun. Ya, kalau beliau kan ulama-ulama besar. Ya kan, kalau saya ini sopo sih? Ya, kalau mereka alama luar biasa. Imam Syafi'i ambil ngajar, Pak. Rungokno niki, Dul. Corokokan. Ya. Ambil ngajar niki lho, ambil ngajar iki metu iki. Darah wasirnya itu keluar. Allah. Kira-kira lek sampean koyo ngene, baik kiainya, santrinya, habaibnya, kira-kira sik teko hadir majelis apa mboten? Sik teko hadir majelis apa mboten? Udan wis keweden kok. Minggir-minggir ngene. Hujan. Oh ya apa? Banyu, Bos. Niki banyu hujan ini kalau ente minum berkah ente. Ibunya Al Habib Abdullah Al Idrus, ibunya, ya, istrinya Al Habib istrinya Al Habib Abu Bakar As-Sakran, pengarang Rotib Abu Sakran, ya, itu ibunya Al Habib Abdullah Al Idrus itu. Beliau bilang kepada anaknya, nak, aku lek ngombe, kalau saya minum carikan saya air hujan. Selain itu saya nggak mau. Air mineral no, nggak isi ulang no.
Adanya apa? Carikan saya air hujan. Loh bu, tekan di bu. Nggak ero, sakarepmu. Padahal di Tarim, di Hadramut itu susah hujan. Tapi karena pengen nyenengkan ibunya, nyenengkan orang tuanya, sampai beliau rela pergi ke tempat yang jauh untuk mendapatkan apa? Aliran air hujan. Sehingga memang karena tekadnya anak yang soleh, di beberapa tempat yang beliau keluar dari kota Tarim, akhirnya hujan. Beliau sedia tempat. Akhirnya apa? Beliau pulang, dikasihkan kepada ibunya. Lek wong saiki. Coba mau udane sak durunge dimulai. Sing teko paling 10. Ya. Jangan seperti itu. Kalau kita min abnail kiayat, kita anaknya kiai, gus-gus, ya, anaknya habaib-habaib, anak cucu Nabi Muhammad SAW, pantang menyerah dalam kita menuntut ilmu. Imam Syafi'i sampai apa? Keluar darah wasirnya. Sampai anak muridnya, ya Syekh, darah ente. Biarin. Beliau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, in kana hada ridauka fazid. Lek iki ridhomu, aku koyok ngene, tambahono ndak apa-apa aku. Subhanallah. Kalau kita sudah langsung dilarikan ke rumah sakit Karangmenjangan Surabaya, langsung dibilang apa? COVID-19. Gimana badan? Itu semangatnya mereka dalam menuntut ilmu ya seperti itu awalnya. Makanya kita nggak bisa nilai ulama dalam kacamata kita. Karena mereka punya ilmu, dulunya sulit cari ilmu. Yadzuq ladzatal ilmi. Ya, mereka merasakan nyamannya, nikmatnya menuntut ilmu. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, ente kira santrinya dari Mekah dan Madinah? Enggak. Dari Faris. Ya. Seperti siapa? Salman Al-Farisi. Dari Yaman. Mu'ad bin Jabal. Dan masih banyak lagi. Mereka jalan. Kaki. Demi apa? Demi mendapatkan ilmu. Yang mana ilmu tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man aradal ilmi fa alaihi bil ilm wa man aradad dunya fa alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan dua-duanya fa alaihi bil ilm, hendaklah dua-dua menurut ilmu. Pengen dunia akhirat menurut ilmu, pengen dunia ilmu, pengen akhirat ya ilmu. Ya, biar kita tahu bagaimana mereka orang-orang soleh ketika menuntut ilmu. Itu Habib Ahmad bin Zain Habsyi muter kayak ngono Pak. Tawaf dalam rumahnya gurunya Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad. Sambil dicium-cium itu dendeng itu. Orang dalam sebelahnya kok ngedan iki cocok iki. Ana apa iku? Tanah liat diambung-ambungi. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Aku cium ini bukan aku cium dendeng, Bos. Aku cium orang yang tinggal di balik dendeng. Siapa yang tinggal di balik dendeng? Al-Imamul Azim, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Yang keseluruhan majelisnya beliau itu hampir setiap majelisnya selalu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya sampai beliau mengatakan kullu sunnatin alladhi amila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju qad amiltu biha. Setiap sunnah yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali saya telah mengamalkannya semuanya, dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad. Ambil dari hall ini yang pertama, sebelum yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ilmu dulu. Kiai Muhammad Yamin bisa mulia
sampai teko kabeh, para kiai, kita pun semuanya tahu, pondok pesantrennya, orang-orang sekitarnya pun tahu bagaimana tidak ada di dalam diri beliau terkenal karena politiknya, tidak. Tapi apa? Ilmunya. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang memiliki ilmu dan juga mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa ambil intisari daripada peringatan haul yang sangat mulia ini, dan kita keluar dari majelis ini kita bisa meniru daripada kegigihan beliau, semangat beliau, antusias beliau di dalam apa? Di dalam mencari ilmu, di dalam menggali ilmu, di dalam menyebarkan ilmu. Lebih lagi pulang dari majelis ini kasih oleh-oleh tersebut kepada siapa? Utamanya kepada anak-anak kita di rumah. Perhatikan anaknya dalam bentuk sholatnya. Jangan sholat kecuali berjamaah. Karena sholat berjamaah itu mempunyai nilai tinggi yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan duduk dengan anaknya, baca rotib dengan istrinya. Rotibul haddad jangan ditinggalkan. Rotibul atos, wirdul latif, wirdus sakran jangan ditinggalkan. Beres semuanya. Tapi kalau kita teledor dengan sholat, teledor dengan zikir, teledor dengan hal-hal yang membuat diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min dalik, maka kita pun akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kita berdoa di tempat yang mulia ini. Ya Allah, angkat derajat Ki Haji Muhammad Yamin ya Allah. Derajat yang begitu mulia ya Allah. Ya Allah, keberkahannya selalu mengalir kepada kita ya Allah, khususnya kepada istri, pada anak-anak beliau, mantu beliau semuanya ya Allah, dan juga kita semua yang hadir dalam majelis ini ya Allah. Jangan putuskan ya Allah kemuliaan, derajat tinggi para orang-orang soleh kepada kita ya Allah. Ya Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim ya Allah. Berikan manfaat kami ya Allah dengan berkah-berkahnya orang-orang soleh ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami tidak memiliki amal yang baik, kami tidak memiliki ilmu yang banyak ya Allah. Kalaupun karena mulianya guru-guru kami, para kiai-kiai kami, para orang-orang soleh kami ya Allah. Siapa kami ya Allah? Kita adalah debu mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Angkat derajat ya almarhum Ki Haji Muhammad Yamin ya Allah dengan derajat yang begitu mulia ya Allah, dan kami semuanya ya Allah dapat keberkahannya ya Allah di tempat ini ya Allah, khususnya mereka-mereka yang belajar dalam pondok pesantren Al Barokah ini ya Rahman, baik santri atau santriwatinya ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya awwal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Jangan kau halangi ya Allah, jangan kau putus ya Allah keberkahan orang-orang soleh pada diri kami ya Allah. Biarpun kami bukan orang soleh ya Allah, karena kami membutuhkan keberkahan orang-orang soleh. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami golongan orang-orang soleh ya Allah. Jadikanlah anak kami, putra putri kami ya Allah, istri kami pun yang berkumpul di tempat ini, ataupun mereka yang menyaksikan live streaming kami ya Allah saat ini ya Allah, mereka semua ya Allah, jadikan kami semuanya ya Allah golongan min ibadika sholihin wa alhiqna bis sholihin wa mati'na bin nadhari ila wajhikal karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya awwal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Anjis lana rahmatan nas'adu biha fid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Panjangkan umur para kiai-kiai kami ya Allah, para ulama kami, panjangkan umur mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan putra-putra mereka ya Allah, putri-putri mereka ya, putra orang-orang soleh, putri-putri para kiai, para habaib-habaib meniru ya Allah gerakan daripada orang-orang tuanya, gerakan dari kakek-kakeknya ya Allah.
Jangan sampai kami meniru ya Allah gerakan orang-orang yang kami tidak tahu gerakan mereka ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Apa yang sudah diperbuat oleh orang tua kami, kakek kami, leluhur kami ya Allah, jangan putuskan kepada kami ya Rahman ya Rahim. Berikan keberkahan kepada kami semuanya ya Allah, khususnya dalam ilmu mereka, di dalam amal mereka, di dalam zikir mereka, di dalam kedekatan mereka denganmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farij al muslimin. Angkat segala musibah, bala ya Allah, fitnah hadhi zaman ya Allah yang melanda negara kami Indonesia ya Allah, atau negara-negara muslim di tempat yang lainnya ya Allah, di Yaman, di Afghanistan, di Palestina, di Irak ya Rahman ya Rahim. Wahfadna ya Allah, wahfadal muslimin aina makanu ya Allah, min biladil muslimin fi biqa'il ardi magharibiha ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Teman-teman kami ya Allah yang sekarang terlanda bencana ya Allah, yang ada di Cianjur, kuatkan iman mereka ya Allah. Tsabbithum, kuatkan iman mereka ya Rahman. Kami mungkin tidak bisa memberikan apa-apa, tapi melalui doa yang mulia ini ya Rahman ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal, kuatkan iman mereka ya Allah, lancarkan rezeki mereka ya Allah, gantikanlah mereka ya Allah dengan gantian yang begitu mulia yang datangnya darimu ya Rahman ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, birahmatika ya Rahman Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, birahmatika ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar, Ya Aziz ya Ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa salafuna sholih. Allah wa yuli darajat Kiai Haji Muhammad Yamin. Syarril Fatihah. Waladhdallin amin. Teringat suatu perkataan, ada seorang murid, yang terakhir nih maaf, saya tambahkan sedikit. Ada seorang murid ya, ketika ditinggal oleh gurunya, ketika wafat ditinggal oleh gurunya ya, maka si murid ini pun mengatakan, guruku wafat ya, guruku wafat, maka rahmat dan berkah mungkin tidak ada lagi. Akhirnya ini si murid kecil hati pasrah begitu saja. Akhirnya di suatu malam gurunya datang kepada si murid tersebut dalam mimpinya. Si guru mengatakan, ya waladi, wahai anakku, innal barakata la tanqati'u bimauti sahibiha. Innal barakata la tanqati'u bimauti sahibiha. Ini jadikan sebagai landasan khususnya santri dan santriwati yang belajar di sini. Jangan sampai Anda muter-muter gini, tidak ziarah kuburannya Kiai Haji Muhammad Yamin, atau menganggap kiai sampean sudah wafat maka berkahnya tidak ada. Jadikan semboyan ini, jangan sampai kalah dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dong. Jangan sampai kalah dengan semboyannya undang-undang dasar. Jadikan semboyannya orang-orang soleh. Innal barakata la tanqati'u bimauti sahibiha. Sesungguhnya keberkahan tidak akan terputus biarpun yang mempunyai keberkahan tersebut telah wafat. Maksudnya apa? Terus mengalir. Asagi bagi ya, yang mengalirkan masih kekal, masih ada. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta halal, minta ridhonya kepada kiai-kiai di sini, para ulama, kepada gus-gus, kewagis, pada muhibbin ulama, muhibbin kiai. Minta maaf kalau saya ceramah mungkin terlalu panjang atau mungkin ilmunya ya gini-gini saja. Ini tidak mungkin tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu-ilmu antum semuanya, yang mana kita ceramah di sini kepingin
nadhar, minimal antum pernah lihat saya. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini melihatnya nadharnya antum kepada kita, insya Allah kita kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.